Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman di rumah? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Ya, Udah pada mandi belum hari ini? udah. Udah pada sarapan belum? Udah. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah sarapan, sudah mandi. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini ya kan senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, oh iya lupa Pak Wali tanya. Udah pada sholat subuh belum? Itu penting. Oh iya, mantap Rizky di masjid. Ya, mudah-mudahan nanti diikutin yang lain, yang mujahid yang lain. Karena mujahid sholat terbaiknya adalah di masjid. Ya, apalagi bagi laki-laki. Kemarin Pak Wali pernah cerita apa? Orang yang sholat subuh tepat waktu bagi yang mujahid dilaksanakan di masjid atau di musola, maka Allah akan jaga dirinya, hartanya, dan keluarganya selama 1 hari full. Nah, makanya yang laki-laki usahakan untuk senantiasa sholat ada di masjid gitu teman-teman ya. Teman-teman, kemarin Pak Wali berbicara tentang tidur. Nah, sekarang Pak Wali bicara tentang makan. Ya. Makan itu juga bisa mendapatkan nilai ibadah, ya kan? Ada yang kuat nggak makan 5 hari? Kuat nggak? Nggak ada. Makanya makan itu salah satunya adalah memberikan kekuatan agar kita bisa melaksanakan aktivitas setiap hari, kemudian juga kita bisa beribadah dengan baik. Nah, teman-teman, Pak Wali mau tanya, ada nggak dari teman-teman ini yang susah makan? Nah, harus yang susah makan. Sekarang kita harus makan itu dibuat senyaman mungkin, senikmat mungkin. Harapannya tadi agar kuat sekolah, agar kuat belajar, agar kuat sholat, agar kuat bermain, agar bisa kuat membantu orang tua, ayah bunda di rumah. Nah, semua itu harus makan, teman-teman. Tapi teman-teman, makan itu ada aturan-aturan yang sudah diajarkan, ada tata cara yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya kan, yang pertama kita lakukan adalah kita harus baca doa. Ada yang bisa baca doanya? Rizky, Rena, Faiha, Zahra bisa nggak baca doa makan? Bisa. Bareng-bareng ya, kita baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Tuh yang pertama, kita awali dengan doa. Nah, kemudian ada juga tata cara makan itu, teman-teman. Tata cara makan itu harus diambil dari yang terdekat dulu, teman-teman. Jadi kalau misalnya piringnya itu bulat, ya kan, dari yang terdekat dulu, baru yang ke arah jauh. Begitu juga kalau kita makan bareng-bareng, ngambil di posisi
tempatnya itu kita yang terdekat dulu. Ya, Assalamualaikum Haidar, selamat bergabung. Ya, ya. Yang pertama doa, yang kedua tadi ambil dari yang paling dekat, ya kan. Teman-teman, minimal kalau kita nggak doa, minimal baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua tadi ya, Pak Wali ulangin. Kita yang pertama kali doa ambil dari yang paling dekat ya. Kemudian teman-teman kalau makan itu juga harus, yang ketiga harus habis. Ya, ada nggak yang kalau makan nggak habis? Haidar kalau makan habis nggak Haidar? Habis. Nah, mantap tuh ya. Assalamualaikum Salman, selamat bergabung. Ya, makan. Kita lagi bicara tentang makan ini Salman. Harus dihabiskan. Kenapa harus dihabiskan? Tahu nggak kenapa harus dihabiskan kalau makan? Ada yang tahu nggak? Rizky tahu nggak kenapa kalau makan harus dihabiskan? Biar berkah yang kemarin aku bilang. Iya, biar berkah. Hebat Rizky. Jadi teman-teman, di dalam satu piring makan kita itu ada di situ keberkahan, dan keberkahan itu kita nggak tahu ada di posisi mana. Ya, ada di posisi mana keberkahan itu. Maka kalau makan harus dihabiskan. Untuk apa sih? Kalau nggak dia habisin nanti nasinya dimakan setan. Ya, itu juga bisa dimakan setan. Teman-teman, ya. Kenapa sih kita harus makan barokah, harus makan berkah? Berkah itu buat apa sih? Keberkahan dalam makan itu buat apa? Ada yang tahu? Ya, agar kita sehat. Ya. Agar makannya itu bisa memberikan manfaat kepada tubuh kita. Terus apa lagi? Agar memberikan sesuai dengan keinginan kita. Untuk apa? Bisa juga kita membuat kita itu pandai atau pintar. Ya kan? Apalagi? Ya, selain itu teman-teman, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadir, tahu nggak mubadir? Tahu. Nah, mubadir itu kalau makan nggak habis, minum juga nggak habis. Itu namanya mubadir, berlebihan. Nah, orang yang suka makan nggak habis, ya Kak, innal mubadirina kana ikhwana sayatin. Sesungguhnya mubadir itu adalah temannya syayatin. Kalau syaiton itu satu, syayatin itu banyak. Jadi orang yang makannya suka nggak dihabiskan itu temennya banyak setan. Nah, ada yang mau jadi temennya setan nggak? Ada yang mau nggak jadi temennya setan? Tuh kata Bunda Rani nggak mau, tuh kata Bunda Rani geleng-geleng, ya kan? Karena selain setan itu di dunia itu mengganggu, nanti setan itu di akhirat di mana? Ditaruh di mana? Tempatnya di mana? Iya benar, neraka. Apa ada yang mau nanti kalau di akhirat itu diceburkan ke neraka bersama setan? Ada yang mau? Kagak kan? Nah, makanya ketika kita makan, usahakan agar makan kita itu dihabiskan.
habiskan. Ya, tadi pertama doa, kedua awalin dari yang dekat, ketiga harus habis, keempat semua makanan yang disiapkan ayah bunda yang sudah ada di piring itu teman-teman, itu harus dimakan semuanya, jangan dipinggir-pinggirin. Ada yang suka makannya dipinggir-pinggirin dulu. Kecuali memang yang bahaya, yang pedas misalnya, boleh dipinggirin. Tetapi kalau enggak semuanya harus dimakan. Ya kan? Kalau nasi, misalnya nasi itu karbohidrat buat kekuatan, ya kan? Ada sayur. Sayur dan lauk itu banyakan itu mengandung, kalau sayur vitamin, benar, sama buah itu vitamin. Ya kan, kalau vitamin untuk apa? Vitamin itu fungsinya untuk daya tahan tubuh. Jadi kita kuat, nggak pernah, jarang sakit, ya kan? Apa, Rizky? Kalau nggak makan sayur sama nggak makan buah-buahan nanti lemas, nggak bisa berdiri. Ya, makanya sayur dan buah itu rata-rata mengandung vitamin. Vitamin itu manfaatnya buat daya tahan tubuh kita itu biar kuat dari serangan penyakit. Makanya harus makan sayur dan buah. Ya. Nah, Salman ada 2, Salman bergabung, Salman yang 1. Ya. Kemudian ada yang suka dibawakan lauk. Lauk itu kadang ada ayam, ada daging, kemudian telur. Itu gunanya buat apa, teman-teman? Lah itu kalau lauk itu kebanyakan itu protein. Nah, protein itu teman-teman yang terbaik buat kecerdasan kita. Makanya Pak Wali bilang, semua yang disiapkan bunda itu jangan dipinggir-pinggirin. Sayurnya dibuang, kasih kucing, ayamnya kasih ayam, makan nasi doang. Nah, itu nggak lengkap. Maka disiapkan oleh bunda itu ada sayur, ada nasi, ada sayur, ada lauk. Kemudian kadang-kadang masih dibekelin susu. Semuanya itu ayah bunda atau bunda kalian siapkan ada kalian itu, 1, kuat, 2, kalian tahan dari penyakit, yang ketiga kalian itu menjadi anak-anak yang cerdas gitu. Semua sudah disiapkan, dan semua itu sekali lagi teman-teman Allah siapkan buat kita. Kemudian di rumah diolah oleh bunda-bunda kalian, kalian tinggal makan. Nah, harusnya kalian ucapkan ketika dibekelin, misalnya dari rumah, ini Zahra buat makan siang, misalnya Faiha nih buat makan siang, Haida, Rizky, Salman, ini nanti makan siangnya di sini ya. Ucapkan, terima kasih bunda, aku sudah disiapkan buat makan siang. Ucapkan terima kasih. Lah itu akan menambah keberkahan dalam makanan itu sendiri, teman-teman. Ya. Tadi apa yang pertama dalam makan? 1, yang kedua makanan, ambil yang mana? Yang paling dekat. Ketiga, harus dihabiskan. Yang keempat, tidak memilih-milih makanan, semua dihabiskan. Ya. Yang kelima tadi, karena bunda udah siapkan, kita harus bilang apa ke bunda? Terima kasih. Yang keenam terakhir, semua itu setelah habis, kita harus bukan terakhir nih, kita baca doa. Doa setelah makan ada yang hafal enggak? Ayo kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Alhamdulillahilladzi
at'amana wa syaqana wa ja'alna minal muslimin. Nah, yang terakhir setelah makan semuanya, tempat makan ya, kalau di sekolah ditutup, dirapikan, masukin tas lagi. Kalau di rumah ya, teman-teman di rumah bisa dibawa ke tempat cucian piring atau kalian cuci sendiri, itu yang paling baik. Jadi selesai makan, tempat makan dirapikan, dibawa ke cucian piring, dicuci sendiri, kemudian piring itu diletakkan di tempat piring yang sudah disiapkan. Nah, itu makan terbaik, teman-teman. Nah, kembali lagi, kalau tidur bisa menjadi sebuah ibadah, makan pun juga menjadi ada nilai ibadah. Bahkan makan itu sendiri merupakan ibadah kalau semua makanan itu tadi yang tata cara makanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ya pesan Pak Wali terakhir nih, yang makannya nggak habis, mulai hari ini kita harus makan dihabiskan. Ya, Bunda udah capek nyiapin, Bunda udah merapikan semuanya, masak di dapur, beli sayur. Bunyi Ustaz. Kita harus makan dengan sebaik-baiknya dan dihabiskan. Ya, dari Pak Wali cukup sekian. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.